Aku menulis bukan untuk dikenang, bukan pula untuk dikenali, tapi memberi ruang untuk mereka yang membakar hidupnya demi cahaya, namun dibiarkan lenyap oleh panggung sejarah. Di balik lembaran sejarah resmi ada nama-nama yang tak pernah dituliskan. Ada suara yang terlalu halus untuk didengar oleh keramaian. Mereka adalah nyala sunyi yang memilih berkarya dalam gelap. Tesla, sang penemu yang diasingkan oleh petirnya sendiri. Namanya kini dikenal, tapi semasa hidupnya Nikola Tesla bukanlah siapa-siapa. Ia memberi kita listrik, arus bolak-balik, radio tanpa kabel, ide transmisi bebas, bahkan mesin gempa. Tapi saat itu tak ada yang bersedia mendanai impiannya. Ia wafat sendiri di kamar hotel, ditemani burung-burung liar dan secarik sketsa menara impian yang tak pernah dibangun. Tesla bukan gagal, dunia yang belum siap. Aku tak peduli mereka mencuri idenya, aku peduli mereka tak mempunyai ide mereka sendiri. Dan mungkin dari jauh ia masih bertanya pada bintang seperti dulu, apakah semesta ini masih mendengarkan? Filsuf yang terlupakan. Hypatia Alessandria 415 Masehi. Perempuan ilmuwan, guru matematika, filsuf. Di masa dunia dikuasai dogma, ditarik keluar dari kereta, diseret ke jalanan. Namanya nyaris hilang, hanya hidup di catatan kaki. Tapi dalam reruntuhan perpustakaan masih ada suara Hipatia. Pikirkan, bahkan jika dunia melarangmu berpikir. Simone Weil, filsuf eksistensial Prancis yang hidup seperti pengemis, menghindari pengakuan dan mati karena kelaparan demi prinsip. Ia menulis tentang Tuhan, penderitaan, dan realitas dari sisi orang yang tak punya kekuasaan. Ia tak menciptakan sistem, ia menciptakan kesaksian batin. Ilmuwan yang dihilangkan. Rosalind Franklin. Foto 51 miliknya yang menunjukkan struktur DNA diambil tanpa izin dan menjadi pondasi bagi Watson dan Crick meraih Nobel. Ia wafat tanpa pernah tahu bahwa hidupnya menjadi dasar bagi kode genetik manusia. Ettore Majorana, jenius fisika kuantum, yang menghilang misterius setelah menulis teori tentang neutrino yang sekarang menjadi landasan fisika partikel modern. Ia menghapus diri karena merasa sains telah kehilangan hati nurani. Cendekiawan Muslim Ibnu Sina Avicenna disebut sebagai bapak kedokteran modern. Ia menulis The Canal Medicine yang digunakan selama lebih dari 600 tahun di universitas Eropa. Ia mempelajari jiwa, menyatukan filsafat Aristoteles dengan Islam dan menggagas ide keberadaan sebagai inti dari realitas, namun namanya disingkirkan dari narasi sains modern oleh arus kolonialisme pengetahuan. Al-Khawarizmi, dari namanya lahir algoritma. Ia yang merumuskan dasar aljabar dan tabel trigonometri. Ia hidup di Baitul Hikmah, pusat ilmu, yang kini hanya tinggal bayang. Tanpanya komputer mungkin tidak pernah ada, tapi namanya hampir tak pernah muncul di teks barat. Al-Farabi, filsuf agung dari Turkestan, yang menulis tentang musik, logika, dan negara ideal sebelum Plato dikenal luas di dunia Islam. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia membayangkan harmoni akal, wahyu, dan masyarakat, tapi warisannya dibungkam oleh kekuasaan dan lupa. Karena Muslim, karena ia terlalu timur, terlalu Islam, dan terlalu besar untuk sejarah yang sempit. Mungkin
Tak ada yang perlu kita lakukan selain duduk sejenak dan mendengar detak sendiri. Tak harus hebat, tak harus berhasil, tak harus jadi terang, cukup tak padam. Sunyi ini bukanlah musuh, ia adalah tempat segala yang jujur tinggal. Jika suatu hari langkah kita goyah, ingatlah bahwa mereka juga pernah tertatih. Kita hanya sedang ingin mengerti kenapa hati ini tetap tergerak dan jikapun tak ada jawaban, berjalan bersama sudah lebih dari cukup. Karena cahaya sekecil apapun masih berarti bagi mereka yang berjalan di gelap.